Hai semuanya, kita sering berpikir bahwa kebodohan hanya soal tidak tahu, bahwa orang bodoh itu yang nilainya jelek di sekolah, yang tidak hafal rumus, atau yang gagal memahami teori-teori rumit. Padahal, kebodohan yang paling berbahaya bukanlah soal tidak punya pengetahuan, tapi soal merasa sudah cukup tahu. Kita bodoh bukan karena otak kita tidak mampu berpikir, tapi karena kita berhenti berpikir begitu merasa sudah benar. Dan disitulah letak ironi manusia modern. Banyak tahu, tapi sedikit memahami. Kita hidup di zaman di mana informasi bertebaran di mana-mana. Hanya butuh satu klik untuk tahu segalanya. Tapi anehnya, justru di masa inilah banyak orang jadi paling mudah dibodohi. Kita tahu sedikit tentang banyak hal, tapi tidak benar-benar mengerti apapun secara mendalam. Kita membaca judul, lalu merasa paham isi. Kita lihat potongan video, lalu merasa tahu kebenaran. Kita menilai seseorang dari potongan hidupnya yang lewat di media sosial, lalu merasa paling benar menilainya. Bukankah itu bentuk kebodohan yang paling halus? Kebodohan masa kini bukan lagi soal tidak punya akses ke ilmu, tapi soal tidak mau bersusah payah berpikir. Kita lebih suka yang instan, cepat, dan mudah dicerna. Kita ingin memahami dunia, tapi tak mau keluar dari zona nyaman kita. Kita ingin terlihat pintar, tapi takut terlihat salah. Dan pada akhirnya, kita hanya menjadi peniru pikiran orang lain, bukan pencipta pikiran kita sendiri. Kita jadi seperti cermin yang memantulkan opini publik, bukan diri yang berpikir mandiri. Lucunya, kadang kita tidak sadar sedang jadi bodoh. Kita menganggap diri rasional, padahal hanya sedang mencari pembenaran. Kita membaca sesuatu bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk menemukan hal yang cocok dengan pendapat kita. Kita ikut tren bukan karena kita paham nilainya, tapi karena takut dianggap ketinggalan. Kita mengiyakan orang populer bukan karena mereka benar, tapi karena mereka punya pengaruh. Dan di saat itulah, kebodohan berpakaian pintar. Ia tersenyum di depan cermin sambil berkata, "Aku tahu segalanya." Bodoh itu bukan soal IQ rendah. Bodoh itu ketika seseorang punya kemampuan untuk memahami, tapi memilih tidak mau. Saat seseorang lebih sibuk memperdebatkan daripada mendengarkan. Saat seseorang lebih senang membuktikan dirinya pintar daripada berusaha mengerti. Saat seseorang menutup diri dari kemungkinan bahwa dirinya bisa salah. Itulah bentuk kebodohan yang paling sulit disembuhkan karena ia menyamar jadi keangkuhan. Semakin seseorang merasa paling tahu, semakin ia tertutup pada pengetahuan baru. Dan ironisnya, semakin banyak orang seperti itu, semakin sulit dunia ini untuk tumbuh. Kita juga sering bodoh karena menolak realitas. Kita tahu hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan, tapi tetap saja kita menolak kenyataan ketika itu terjadi. Kita tahu cinta bisa berakhir, tapi tetap menyangkal saat kehilangan. Kita tahu semua orang punya kekurangan, tapi tetap menuntut kesempurnaan. Kita tahu waktu tak bisa diulang, tapi tetap menunda hal penting dengan alasan nanti. Kebodohan bukan hanya di pikiran, tapi juga di hati. Ketika kita tahu apa yang benar, tapi memilih melakukan sebaliknya. Dan lucunya, kita sering bangga dengan kebodohan kita sendiri. Kita bangga bisa membantah tanpa dasar, merasa keren saat sarkas di kolom komentar, atau merasa puas saat bisa menjatuhkan orang lain hanya karena pendapatnya berbeda. Kita lebih senang menang debat daripada menemukan kebenaran. Kita lebih senang jadi viral daripada jadi berguna. Kita lebih senang terlihat benar di mata orang lain daripada benar-benar jujur pada diri sendiri. Di titik ini, kebodohan bukan lagi kelemahan, tapi gaya hidup. Lihat saja bagaimana dunia digital membentuk kita. Kita tidak lagi membaca untuk memahami, tapi untuk bereaksi. Kita tidak lagi berpikir untuk merenung, tapi untuk menanggapi cepat. Kita tidak lagi belajar untuk tumbuh, tapi untuk terlihat tahu. Kita terus berlomba jadi yang paling cepat berkomentar, paling dulu menyimpulkan, paling lantang berbicara. Dan di balik semua itu, kita kehilangan hal paling berharga, yaitu kemampuan untuk benar-benar berpikir pelan dan dalam. Di saat dunia bergerak terlalu cepat, kebodohan justru semakin mudah berakar karena refleksi dianggap membuang waktu. Kita juga menjadi bodoh karena takut terlihat bodoh. Banyak orang tidak berani bertanya karena takut ditertawakan. Banyak orang tidak berani mencoba karena takut gagal. Banyak orang tidak berani berbeda karena takut diasingkan. Padahal semua orang yang pernah jadi pintar pasti pernah terlihat bodoh di awal. Semua orang yang hebat pasti pernah salah berkali-kali. Tapi kita hidup di masa di mana kesalahan dianggap dosa besar. Orang lebih takut salah daripada tidak tahu. Akhirnya kita meniru dan bersembunyi di balik kebiasaan orang banyak.
Itulah kebodohan yang sistematis, kebodohan yang dibungkus rasa aman. Ada juga bentuk kebodohan lain yang sering kita anggap pintar, yaitu ketika kita terlalu percaya pada perasaan sendiri. Kita merasa tahu isi hati orang lain, padahal cuma menebak. Kita merasa paham niat seseorang, padahal cuma menduga. Kita menilai seseorang jahat hanya karena tidak sesuai dengan selera kita. Kita menyimpulkan hal besar dari perasaan kecil. Dan parahnya, kita membela keyakinan itu seolah itu fakta. Padahal, kadang yang kita sebut intuisi hanyalah bias dari pengalaman lama. Tapi karena kita terlalu percaya diri, kita menolak melihat kemungkinan lain. Itulah kebodohan emosional yang paling sulit diakui. Kebodohan juga lahir dari kemalasan berpikir jangka panjang. Kita tahu makan berlebihan tidak sehat, tapi tetap melakukannya. Kita tahu begadang merusak tubuh, tapi tetap scrolling sampai subuh. Kita tahu mengeluh tidak menyelesaikan masalah, tapi tetap melakukannya setiap hari. Kita tahu menunda hanya menambah beban, tapi tetap berkata, nanti aja. Kebodohan semacam ini bukan karena kita tidak tahu apa yang benar, tapi karena kita kehilangan kendali terhadap diri sendiri. Kita tahu arah, tapi tak mau melangkah. Kita punya pengetahuan, tapi tidak menggunakannya. Satu hal yang sering kita lupakan adalah bahwa kebodohan bisa tumbuh dalam diri siapapun, termasuk orang yang paling terpelajar. Justru kadang semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin lihai ia membenarkan kesalahannya. Semakin pintar seseorang, semakin besar pula egonya untuk mengakui bahwa ia bisa salah. Dan dari sinilah muncul paradoks. Orang yang mengaku tahu segalanya, justru paling sedikit belajar. Sementara orang yang sadar bahwa dirinya tidak tahu, justru paling terbuka untuk tumbuh. Kita juga bodoh ketika menukar kebahagiaan jangka panjang dengan kesenangan sesaat. Kita tahu yang terbaik belum tentu yang paling cepat, tapi tetap ingin hasil instan. Kita tahu kedamaian hati datang dari kesabaran, tapi tetap tergoda pada yang cepat memuji. Kita tahu cinta butuh waktu, tapi tetap tergoda pada yang cepat memuji. Kita tahu sukses butuh proses, tapi tetap iri pada yang lebih dulu berhasil. Kebodohan sering menyelinap dalam keinginan yang terlalu ingin cepat, karena di sanalah kita kehilangan kesabaran untuk bertumbuh secara alami. Dan yang paling menyedihkan, kadang kita sadar sedang bodoh, tapi tetap melanjutkan kebodohan itu. Kita tahu harus berubah, tapi no memulai. Kita tahu harus belajar, tapi malas membaca. Kita tahu harus berbenah, tapi sibuk mencari alasan. Seolah-olah kita menikmati hidup dalam lingkaran yang sama, tahu tapi tidak melakukan, sadar tapi tidak bergerak. Dan di titik itu, kebodohan berubah jadi kebiasaan. Salah satu alasan terbesar mengapa kita tetap bodoh meski sudah tahu banyak hal adalah karena kita jarang benar-benar belajar dari pengalaman. Kita mengalami sesuatu, tapi tidak menelaahnya. Kita tersandung, tapi buru-buru berdiri tanpa sempat memahami apa yang membuat kita jatuh. Kita hanya ingin cepat lepas dari rasa sakit, tanpa mau menggali maknanya. Akibatnya, kesalahan yang sama terulang dalam bentuk berbeda. Kita mungkin mengganti situasi, tapi pola pikir kita tetap sama. Kita berpindah tempat, tapi tidak pernah benar-benar berubah. Kebodohan bukan cuma soal ketidaktahuan, tapi soal ketidakmauan untuk belajar dari apa yang sudah terjadi. Setiap kali hidup memberi pelajaran, kita justru menutup diri dengan alasan sudah tahu. Padahal seringkali yang kita tahu baru kulitnya saja. Kita tidak mau duduk dalam diam, menatap diri sendiri, dan jujur mengakui bahwa kita belum paham. Kita takut terlihat lemah, padahal kerendahan hati adalah tanda kebijaksanaan. Orang yang benar-benar pintar bukan yang punya banyak jawaban, tapi yang berani mengakui bahwa ia belum tahu segalanya. Kita sering terjebak dalam cara berpikir yang sempit. Kita menilai segala sesuatu hanya dari sudut pandang kita sendiri. Kalau ada orang yang berpikir berbeda, kita langsung merasa terganggu. Kita tidak mau melihat bahwa mungkin pandangan kita juga bisa salah. Padahal dunia tidak sesederhana benar dan salah menurut versi kita. Ada banyak sudut yang tak terlihat, banyak cerita yang tak kita pahami. Tapi ego membuat kita buta. Kita ingin dunia menyesuaikan diri dengan cara kita berpikir, bukan kita yang berusaha memahami dunia. Dari sinilah kebodohan menemukan tempatnya, di antara rasa benar yang terlalu besar dan rasa ingin tahu yang terlalu kecil. Kebodohan juga lahir dari keinginan untuk selalu terlihat hebat. Kita ingin diakui pintar, dihormati, dipuji. Tapi di balik itu, kita tidak benar-benar mau menjadi pintar. Kita hanya ingin terlihat seperti itu. Kita membaca buku bukan untuk memahami, tapi untuk mengutip agar terlihat cerdas.
Kita ikut seminar bukan untuk belajar, tapi untuk membuktikan diri lebih berwawasan. Kita menonton video inspiratif bukan untuk berubah, tapi untuk merasa bersemangat sesaat. Semua dilakukan demi citra, bukan karena haus ilmu. Dan disitulah letak jebakan halusnya. Ketika belajar tidak lagi menjadi proses mencari makna, tapi sekadar alat pembentuk gengsi. Kita juga sering menolak berpikir karena takut menghadapi kenyataan. Ada banyak orang yang sebenarnya tahu bahwa dirinya salah arah, tapi pura-pura tidak tahu karena takut berubah. Kita tahu pekerjaan kita tidak membuat bahagia, tapi tetap bertahan karena takut kehilangan stabilitas. Kita tahu hubungan yang dijalani tidak sehat, tapi tetap bertahan karena takut kesepian. Kita tahu kebiasaan kita buruk, tapi terus melakukannya karena takut menghadapi kesunyian perbaikan. Itulah bentuk kebodohan yang paling sering kita pelihara. Mengetahui, tapi menolak bertindak. Di dunia yang penuh distraksi, kebodohan juga sering muncul karena kita tidak pernah memberi ruang bagi keheningan. Kita terus sibuk. Bangun pagi langsung buka ponsel. Siang hari sibuk dengan rutinitas. Malam menenangkan diri dengan hiburan. Tak pernah ada waktu untuk merenung. Padahal refleksi adalah kunci dari kecerdasan sejati. Tanpa jeda, pikiran kita hanya berisi reaksi, bukan pemahaman. Kita tahu banyak tapi tidak mendalam. Kita sibuk menjawab tapi jarang bertanya. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar berpikir kritis. Banyak orang mengira berpikir kritis berarti pandai mengkritik. Padahal justru sebaliknya, berpikir kritis berarti berani mempertanyakan diri sendiri dulu sebelum menghakimi orang lain. Tapi kita jarang melakukannya. Kita cepat menilai, cepat menyalahkan, cepat membandingkan. Kita menilai orang lain bodoh hanya karena mereka tidak sepemikiran dengan kita. Padahal, siapa yang menjamin bahwa kita lebih benar dari mereka? Kebodohan sering bersembunyi di balik rasa ingin mengajari, padahal diri sendiri belum selesai belajar. Ada juga bentuk kebodohan yang muncul karena kita tidak sabar dengan proses. Kita ingin paham segala hal dengan cepat. Kalau membaca sesuatu yang rumit, kita menyerah. Kalau belajar sesuatu yang butuh waktu, kita bosan. Padahal kecerdasan tidak lahir dari kecepatan, tapi dari ketekunan. Kita ingin hasil tanpa perjuangan, pengetahuan tanpa pengulangan, kebijaksanaan tanpa pengalaman. Kita mau jalan pintas menuju pemahaman, tapi tidak mau melewati jalan panjang pembelajaran. Dan ironisnya, semakin kita mencari yang cepat, semakin kita dangkal. Kebodohan juga muncul karena kita salah memilih apa yang kita dengarkan. Kita mengisi kepala dengan hal-hal yang tidak menambah makna. Kita lebih sering menghafal gosip daripada fakta. Kita lebih hafal konflik orang lain daripada isi buku. Kita lebih tahu kabar selebriti daripada kondisi diri sendiri. Lalu kita heran mengapa hidup terasa hampa. Padahal isi kepala menentukan arah hidup. Kalau yang kita konsumsi setiap hari hanyalah hal-hal remeh, jangan heran kalau pikiran kita ikut mengecil. Kita hidup di zaman yang memberi kita banyak pilihan, tapi juga membuat kita kehilangan fokus. Kita ingin tahu semuanya, tapi tidak mendalami apapun. Kita ingin punya banyak skill, tapi tidak menguasai satupun. Kita ingin terlihat berwawasan luas, tapi tidak punya kedalaman. Akibatnya, kita menjadi generasi serba tahu tapi serba bingung. Kita punya akses pada informasi tak terbatas, tapi tidak punya kebijaksanaan untuk memanfaatkannya. Kita tenggelam dalam lautan data, tapi kehausan akan makna. Di balik semua ini, ada hal yang lebih dalam lagi. Kita sering takut menghadapi kebodohan kita sendiri. Kita takut mengakui bahwa kita belum tahu, belum paham, belum bisa. Karena bagi sebagian orang, mengakui ketidaktahuan terasa seperti kehilangan harga diri. Padahal justru dari pengakuan itulah kebijaksanaan dimulai. Tidak ada orang pintar yang tidak pernah merasa bodoh, tapi ada banyak orang bodoh yang selalu merasa pintar. Kita tidak pernah benar-benar belajar kalau kita terus sibuk mempertahankan citra. Karena belajar sejati butuh kerendahan hati, butuh keberanian untuk menerima bahwa selama ini kita mungkin salah. Tapi ego selalu menolak itu. Ego ingin menang, ingin dihargai, ingin terlihat unggul. Maka setiap kali ada kebenaran baru yang tidak cocok dengan keyakinan kita, ego menutup telinga. Ia berkata, "Aku sudah tahu." Padahal belum. Ia menolak membuka diri karena takut kehilangan kendali. Tapi dalam ketakutan itu kebodohan tumbuh subur. Kita juga sering membatasi diri dengan label. Kita bilang, aku memang orangnya begini, atau aku nggak bisa kayak dia. Padahal yang membuat kita bodoh bukan kekurangan kemampuan, tapi kebiasaan membatasi diri dengan kata-kata.
Setiap kali kita berkata tidak bisa, kita sedang menutup pintu kemungkinan. Padahal manusia punya kapasitas belajar yang luar biasa, asal mau membuka diri. Tapi kalau setiap kali tantangan datang kita langsung menyerah, maka kebodohan bukan lagi nasib, tapi pilihan. Ada satu hal yang sering kita lupa. Menjadi pintar bukan soal tahu lebih banyak, tapi soal mengerti lebih dalam. Banyak orang yang tahu teori tentang bahagia, tapi tidak bisa merasa bahagia. Banyak yang tahu cara hidup sehat, tapi tetap merusak diri. Banyak yang tahu makna cinta, tapi tidak bisa mencintai dengan bijak. Artinya, pengetahuan tanpa pemahaman hanyalah hafalan kosong. Dan di dunia yang penuh hafalan ini, kebodohan justru tumbuh di antara tumpukan kata-kata pintar. Pada akhirnya, kebodohan manusia bukan soal kemampuan otak, tapi soal pilihan hati. Kita bisa memilih untuk terus belajar, atau memilih untuk puas dengan yang kita tahu. Kita bisa memilih untuk mendengarkan, atau memilih untuk membantah. Kita bisa memilih untuk merenung atau memilih untuk bereaksi. Pilihan itu yang menentukan apakah kita berkembang atau berhenti. Dan selama kita masih berpikir bahwa kita sudah cukup tahu, maka kita akan terus berjalan dalam gelap sambil merasa sedang berada di cahaya. Kita sering lupa bahwa kebodohan tidak tumbuh sendirian. Ia dibesarkan oleh lingkungan, dipelihara oleh kebiasaan, dan diperkuat oleh sistem yang berjalan di sekitar kita. Sejak kecil, banyak dari kita tidak diajarkan bagaimana berpikir, tapi hanya apa yang harus dipikirkan. Kita diajarkan untuk menghafal, bukan memahami, diperintahkan untuk patuh, bukan bertanya, didorong untuk mendapat nilai bagus, bukan untuk mencintai proses belajar. Dari situlah akar kebodohan mulai tumbuh. Bukan karena kita malas belajar, tapi karena sistemnya menumpulkan rasa ingin tahu. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat membuka pikiran, seringkali malah jadi tempat membatasi imajinasi. Kita dituntut menjawab sesuai kunci jawaban, bukan berpikir di luar kotak. Kita diajarkan mencari nilai, bukan makna. Bahkan di banyak tempat, murid yang banyak bertanya dianggap merepotkan, bukan menandakan keingintahuan. Padahal setiap pertanyaan adalah tanda bahwa otak sedang hidup. Tapi karena sistem lebih menghargai hasil daripada proses, akhirnya kita tumbuh dengan keyakinan bahwa berpikir itu tidak sepenting terlihat benar. Masyarakat pun turut berperan dalam memelihara kebodohan kolektif ini. Kita hidup di lingkungan yang lebih senang menghakimi daripada mendengarkan. Orang yang berbeda cara berpikirnya sering dicap aneh, sombong, atau melawan arus. Kita lebih menghormati keseragaman daripada keberanian berpikir sendiri. Akibatnya banyak orang memilih diam, meski punya ide bagus, hanya karena takut disalahpahami. Kita terbiasa menekan diri agar cocok dengan orang lain, bukan menjadi diri yang berpikir bebas. Inilah sebab mengapa banyak pikiran brilian mati sebelum sempat diucapkan, karena lingkungan tidak memberi ruang untuk perbedaan. Budaya kita juga sering mengikat kita pada kebiasaan tanpa alasan yang jelas. Kita mengikuti tradisi tanpa memahami maknanya. Kita melakukan sesuatu karena dari dulu juga begitu. Padahal dunia terus berubah dan kebijaksanaan masa lalu perlu disesuaikan, bukan diulang buta. Tapi banyak dari kita takut mempertanyakan kebiasaan itu. Kita takut dianggap tidak sopan. Padahal bertanya bukan berarti melawan, melainkan mencari makna. Saat pertanyaan dianggap ancaman, maka kebodohan mendapat tempat yang aman. Media dan dunia digital menambah lapisan baru pada kebodohan ini. Sekarang, setiap orang bisa berbicara, tapi tidak semua tahu apa yang dibicarakan. Kita hidup di masa di mana opini lebih laku daripada fakta, dan emosi lebih menarik daripada logika. Banyak orang lebih percaya pada yang viral daripada yang benar. Kita membaca berita bukan dari sumber utama, tapi dari potongan caption atau komentar orang lain. Akibatnya kita mudah terprovokasi, mudah tersinggung, dan mudah percaya. Dunia yang seharusnya menjadi tempat belajar malah berubah jadi arena reaksi emosional tanpa kendali. Kebodohan kolektif juga tumbuh karena sistem sosial yang sering memberi penghargaan pada kepatuhan, bukan keberanian berpikir. Di banyak tempat kerja misalnya, orang yang mengikuti aturan tanpa banyak tanya dianggap pegawai baik.
Sementara orang yang mengusulkan ide baru dianggap terlalu kritis. Dalam keluarga, anak yang diam dianggap sopan, yang banyak tanya dianggap kurang ajar. Dalam masyarakat, orang yang berbeda dianggap sombong. Semua itu membuat kita terbiasa menyembunyikan pikiran dan menggantinya dengan kepatuhan semu. Kita belajar untuk menyesuaikan diri, bukan memahami dunia. Kita juga hidup dalam budaya yang terlalu sibuk dengan penampilan. Kita menilai dari luar, bukan dari isi. Kita mengukur keberhasilan dari harta, bukan dari kebijaksanaan. Kita mengagumi orang kaya tanpa tahu bagaimana ia mendapatkannya. Kita percaya orang yang tampil meyakinkan pasti pintar, padahal seringkali hanya pandai berbicara. Kita hidup di zaman di mana kemasan lebih dihargai daripada isi, di mana pencitraan lebih penting daripada kejujuran. Maka tak heran jika banyak orang belajar menipu dengan elegan, menipu orang lain, bahkan dirinya sendiri. Kebodohan juga dibentuk oleh tekanan sosial yang halus tapi kuat. Kita ingin diterima, ingin disukai, ingin dianggap bagian dari kelompok. Maka kita sering menelan pendapat sendiri demi cocok dengan mayoritas. Kita pura-pura setuju agar tidak dikucilkan. Kita ikut tertawa padahal tidak lucu, ikut setuju padahal tidak yakin, ikut marah padahal tidak tahu sebabnya. Dalam tekanan sosial semacam ini, keberanian berpikir sendiri perlahan menghilang. Dan tanpa kita sadari, kita tumbuh menjadi cerdas dalam menyesuaikan diri, tapi bodoh dalam menjadi diri sendiri. Media sosial memperkuat pola ini. Di sana, kebodohan bisa viral dan kebenaran bisa dikubur oleh opini yang lebih keras. Kita menilai seseorang dari seberapa banyak pengikutnya, bukan dari seberapa jernih pikirannya. Kita lebih percaya pada suara ramai daripada suara benar. Kita jadi haus validasi, bukan pencerahan. Setiap postingan, setiap komentar, setiap like menjadi ukuran nilai diri. Padahal pengetahuan sejati tidak butuh panggung. Tapi karena kita dibentuk untuk mencari pengakuan, akhirnya kita lebih fokus terlihat tahu daripada benar-benar tahu. Dan yang lebih menyedihkan, banyak sistem justru diuntungkan oleh kebodohan massal ini. Semakin orang malas berpikir, semakin mudah dikendalikan. Semakin orang sibuk mengejar citra, semakin mudah diarahkan. Semakin orang takut berbeda, semakin mudah dibongkam. Kebodohan bukan lagi kecelakaan, tapi kadang jadi alat yang sengaja dipelihara. Karena masyarakat yang berpikir kritis sulit dikendalikan, tapi masyarakat yang puas dengan tampilan mudah digiring kemanapun. Kebodohan kolektif juga membuat kita kehilangan empati. Karena kita tidak lagi benar-benar mendengarkan, kita cepat menilai dan mudah membenci. Kita lupa bahwa di balik setiap pendapat yang berbeda ada pengalaman yang membentuknya. Kita lupa bahwa orang lain juga bisa benar dengan caranya sendiri. Kita terlalu sibuk ingin dimengerti, tapi lupa berusaha memahami. Kebodohan tumbuh ketika hati tidak mau mendengar, karena kebijaksanaan tidak lahir dari kecerdasan saja, tapi juga dari kemampuan untuk berempati. Kita juga sering memelihara kebodohan dengan cara membenarkan kesalahan bersama-sama. Misalnya, saat mayoritas melakukan hal yang salah, kita merasa itu benar hanya karena semua melakukannya. Kita ikut arus tanpa berpikir karena merasa aman di tengah kerumunan. Kita menutupi kesalahan dengan alasan semua orang juga begitu. Padahal kebenaran tidak pernah ditentukan oleh jumlah yang setuju. Tapi dalam budaya yang menilai dari banyaknya pengikut, logika sering kalah oleh jumlah suara. Ada kalimat yang mungkin terdengar keras tapi nyata. Banyak dari kita tidak benar-benar ingin tahu kebenaran. Kita hanya ingin merasa benar. Dan inilah yang paling sering membuat kita bodoh secara sosial. Kita membela kelompok sendiri tanpa peduli fakta. Kita menolak pandangan lain hanya karena tidak berasal dari orang kita. Kita menyamakan kebenaran dengan loyalitas. Padahal kebenaran tidak punya kelompok, tidak punya bendera. Tapi kita terlalu nyaman dengan identitas sosial hingga lupa bahwa berpikir harusnya melampaui batas suku, agama, profesi, bahkan geng pertemanan. Pada akhirnya, sistem sosial, budaya, dan media hanya menyediakan wadah. Tapi yang menentukan tetap kita. Kita bisa memilih untuk ikut hanyut dalam kebodohan kolektif atau berani keluar dan berpikir sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi ema yang mengulang suara orang lain atau jadi nada baru yang membuka pandangan. Dunia tidak butuh lebih banyak orang yang merasa benar.
Dunia butuh lebih banyak orang yang mau mencari kebenaran, bahkan jika itu membuatnya berbeda. Kebodohan akan selalu punya tempat dimanapun, selama manusia lebih takut kehilangan penerimaan sosial daripada kehilangan kejujuran berpikir. Tapi begitu seseorang mulai berani bertanya, mulai berani berpikir pelan di tengah dunia yang tergesa, disitulah kebodohan mulai kehilangan cengkeramannya. Mungkin itu langkah kecil, tapi setiap kebijaksanaan besar selalu dimulai dari keberanian sederhana, yaitu untuk tidak ikut-ikutan sebelum mengerti. Kalau kita mau jujur, sebagian besar kebodohan manusia sebenarnya tidak lahir dari kurangnya informasi, tapi dari keinginan untuk melindungi ego. Kita tidak mau terlihat salah, tidak mau terlihat bodoh, tidak mau kalah. Maka setiap kali ada fakta yang tidak sesuai dengan keyakinan kita, pikiran kita langsung menolaknya. Kita menolak bukan karena kita tidak tahu, tapi karena kita tidak mau menerima. Dan itulah bentuk kebodohan yang paling berakar. Kebodohan yang berasal dari rasa takut mengakui kebenaran yang berbeda dari keinginan kita. Ego membuat kita buta terhadap realitas. Ia ingin selalu menjadi pusat, selalu benar, selalu dipuji. Saat ada orang lain yang lebih pintar, ego merasa terancam. Saat ada argumen yang lebih logis, ego mencari celah untuk menyerang, bukan mendengar. Ego tidak peduli pada kebenaran. Yang ia pedulikan hanyalah rasa aman dan superioritas. Maka banyak orang tampak cerdas di luar, tapi sesungguhnya bodoh di dalam. Karena pikirannya dikendalikan oleh kebutuhan untuk terlihat benar, bukan untuk memahami. Ketika ego terlalu besar, kita berhenti belajar. Karena bagi ego, belajar berarti mengakui bahwa ada yang belum diketahui. Sementara bagi orang yang terlalu bangga, pengakuan semacam itu terasa seperti kekalahan. Itulah sebabnya banyak orang pintar di luar sana tapi keras kepala di dalam. Mereka tidak bisa diajak berdialog karena setiap percakapan dianggap sebagai medan perang, bukan ruang berbagi. Padahal manusia yang benar-benar bijak tidak takut salah, karena ia tahu bahwa kesalahan hanyalah bagian dari perjalanan menuju kebenaran. Kita juga sering bodoh karena tidak tahu cara mengelola emosi. Saat marah, kita sulit berpikir jernih. Saat kecewa, kita menolak melihat sisi lain. Saat takut, kita langsung menutup diri. Emosi bisa jadi bahan bakar kebijaksanaan, tapi bisa juga menjadi jerat kebodohan. Banyak keputusan salah yang diambil bukan karena kurang berpikir, tapi karena terlalu dikuasai perasaan. Kita berbicara saat emosi memuncak, menyesal setelahnya. Kita menilai orang dari satu momen emosional lalu sulit memaafkan. Semua itu adalah tanda bahwa kita belum belajar mengatur batin sendiri. Kebodohan emosional seringkali jauh lebih berbahaya daripada kebodohan intelektual. Karena kalau seseorang tidak tahu, ia masih bisa diajari. Tapi kalau seseorang menolak mendengar karena emosi, tidak ada ilmu yang bisa masuk. Kita sering membiarkan rasa sakit masa lalu mengontrol cara kita memandang dunia. Kita memutuskan hubungan baik karena dendam lama. Kita menolak bantuan karena gengsi. Kita menghakimi orang lain karena trauma pribadi. Padahal kebodohan semacam ini bisa berakhir jika kita mau memaafkan. Bukan hanya orang lain, tapi juga diri sendiri. Ketakutan juga punya peran besar dalam membuat manusia tetap bodoh. Kita takut gagal, takut salah langkah, takut dihakimi. Maka kita memilih diam, aman, stagnan. Kita lebih memilih jalan yang kita tahu salah daripada mengambil resiko untuk benar. Ketakutan membuat kita menolak perubahan, padahal dunia terus bergerak. Kita takut kehilangan kendali, padahal hidup memang tak bisa sepenuhnya dikendalikan. Kita takut merasa bodoh, padahal pengakuan atas kebodohan justru awal dari kecerdasan sejati. Ada bentuk kebodohan yang lebih halus lagi, kebodohan yang muncul dari kenyamanan. Kita merasa baik-baik saja, merasa hidup sudah cukup aman, maka kita berhenti bertumbuh. Kita berhenti membaca, berhenti bertanya, berhenti berefleksi. Kita menolak hal baru karena sudah nyaman dengan yang lama. Tapi tanpa disadari, kenyamanan yang berlebihan adalah bentuk jebakan paling tenang. Ia membuat kita membusuk perlahan tanpa sadar sedang berhenti berkembang. Kita membangun tembok di sekitar diri kita sendiri dan menamainya stabilitas. Padahal di baliknya, kita sedang benua dalam kebodohan yang elegan.
Kebodohan juga tumbuh dari keengganan untuk menghadapi diri sendiri. Kita lebih suka mencari kesalahan di luar daripada melihat ke dalam. Setiap kali ada masalah, kita buru-buru menunjuk orang lain. Kita bilang, itu salah mereka. Kita tidak mau menerima bahwa mungkin ada bagian dari diri kita yang berperan dalam masalah itu. Padahal tidak ada perubahan sejati tanpa kejujuran terhadap diri sendiri. Tapi jujur pada diri sendiri itu menyakitkan, karena artinya harus melihat sisi-sisi diri yang selama ini kita sembunyikan. Maka banyak orang memilih tetap bodoh demi tidak merasa bersalah. Ada pula kebodohan yang tumbuh dari rasa iri. Iri membuat kita sulit belajar dari orang lain. Karena setiap kali melihat orang lebih baik, kita sibuk mencari kelemahannya. Padahal setiap orang bisa jadi guru, bahkan yang kita benci sekalipun. Tapi kalau hati sudah dipenuhi iri, setiap pelajaran akan tampak seperti ancaman. Kita tidak bisa mengambil hikmah, karena kita terlalu sibuk membandingkan. Kebodohan yang lahir dari iri seringkali tidak disadari, tapi diam-diam merusak kemampuan kita untuk tumbuh bersama. Kita juga sering bodoh karena tidak bisa membedakan antara keyakinan dan kebenaran. Kita merasa apa yang kita yakini pasti benar, padahal belum tentu. Keyakinan itu penting, tapi harus disertai dengan kesadaran bahwa kita bisa saja keliru. Tanpa itu, keyakinan berubah jadi kebutaan. Banyak pertengkaran, kebencian, bahkan peperangan muncul karena orang-orang terlalu yakin bahwa hanya mereka yang benar. Kita memaksakan keyakinan pribadi menjadi hukum universal. Padahal kebenaran sejati tidak butuh paksaan untuk diakui. Ia cukup terlihat dari hasil yang membawa kedamaian, bukan pertentangan. Satu hal yang sering kita tidak sadari, kebodohan juga bisa menjadi cara kita melindungi diri dari rasa sakit. Kadang kita menolak tahu sesuatu karena tahu bahwa kebenaran itu akan menyakitkan. Kita pura-pura tidak tahu bahwa hubungan kita toksik karena takut kehilangan orang itu. Kita pura-pura tidak sadar sedang salah arah karena takut harus mengulang dari awal. Kita pura-pura tidak paham hanya agar bisa tetap tenang di tengah kebohongan kecil yang kita pelihara. Kebodohan bisa menjadi pelarian dari kenyataan, tapi pelarian itu selalu berakhir dengan kehilangan yang lebih besar. Ketika kita membiarkan ego, emosi, dan ketakutan menguasai diri, kita tidak hanya bodoh, kita juga kehilangan arah. Kita mulai sulit membedakan antara kenyataan dan keinginan. Kita mulai percaya pada hal-hal yang menenangkan, bukan yang benar. Kita menolak fakta karena tidak sesuai dengan harapan. Kita hidup dalam ilusi yang nyaman, tapi perlahan mengikis kejernihan pikiran. Itulah sebabnya banyak orang bisa hidup lama tanpa pernah benar-benar sadar siapa dirinya. Karena untuk sadar, kita harus berani menghadapi semua hal yang tidak kita ingin lihat. Dan kebodohan paling berbahaya adalah ketika seseorang sudah tahu kebenaran, tapi tetap memilih mengabaikannya. Karena di situ kebodohan bukan lagi ketidaktahuan, tapi pilihan sadar untuk tetap buta. Ia tahu apa yang benar, tapi tidak mau berubah. Ia tahu apa yang seharusnya dilakukan, tapi menunda terus. Ia tahu hidupnya berjalan salah, tapi pura-pura tidak tahu demi kenyamanan sesaat. Dan semakin lama seseorang menunda kesadaran, semakin sulit baginya untuk menemukan jalan kembali. Maka sebelum menyalahkan dunia, sistem, atau orang lain, mungkin kita perlu diam sejenak dan bertanya, apakah aku benar-benar ingin tahu kebenaran, atau hanya ingin merasa benar? Karena mungkin selama ini bukan dunia yang membuat kita bodoh, tapi diri kita sendiri yang memilih tetap tidak tahu demi menjaga ego, kenyamanan, dan rasa aman yang semu. Kebodohan bukan sesuatu yang harus kita benci. Ia adalah bagian dari proses manusia. Setiap orang pernah bodoh, sedang bodoh, dan akan bodoh dalam hal-hal tertentu. Perbedaannya hanya satu. Ada orang yang menyadari dan mau belajar, ada yang tidak. Orang yang benar-benar bodoh bukan yang tidak tahu, tapi yang tidak mau tahu. Maka langkah pertama untuk keluar dari kebodohan bukanlah mencari jawaban, melainkan mengakui ketidaktahuan. Saat kita berani berkata, "Aku tidak tahu," disitulah kebijaksanaan mulai tumbuh. Karena hanya pikiran yang terbuka terhadap ketidaktahuan yang bisa menerima pengetahuan baru. Banyak dari kita terlalu sibuk berpura-pura tahu, padahal yang dibutuhkan dunia bukan orang yang sok pintar, tapi orang yang mau belajar terus. Mengakui bahwa kita tidak tahu bukan kelemahan, itu keberanian.
Sebab di balik kejujuran itu ada kerendahan hati yang menjadi dasar semua kemajuan. Langkah berikutnya adalah belajar mendengar. Tidak semua pendapat harus dibantah. Tidak semua kritik harus diserang. Mendengar bukan berarti setuju, tapi membuka ruang untuk memahami. Dunia ini tidak kekurangan orang yang berbicara. Yang langka adalah orang yang mau benar-benar mendengar. Saat kita belajar mendengar tanpa tergesa menilai, kita mulai melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas. Dan disitulah kebodohan perlahan mulai terkikis. Mendengar juga berarti mau belajar dari siapapun, bahkan dari orang yang tidak kita sukai. Karena kebijaksanaan tidak selalu datang dari tempat yang kita sukai. Kadang kebenaran datang dari orang yang membuat kita tidak nyaman. Kadang pelajaran datang dari kesalahan sendiri. Atau bahkan dari orang yang pernah menyakiti kita. Tapi selama kita memandang hidup sebagai ruang belajar, tidak ada pengalaman yang benar-benar sia-sia. Untuk berhenti bodoh, kita juga perlu belajar bertanya. Pertanyaan adalah tanda bahwa pikiran masih hidup. Tapi banyak orang berhenti bertanya karena takut terlihat tidak tahu. Kita dibentuk oleh sistem yang sering membuat rasa ingin tahu terasa memalukan. Padahal, semua penemuan besar dalam sejarah berawal dari pertanyaan-pertanyaan sederhana. Kita bodoh bukan karena tidak punya otak, tapi karena berhenti penasaran. Maka bertanyalah, bahkan pada hal-hal kecil. Karena setiap kali kita bertanya dengan tulus, kita sedang memperluas ruang kesadaran. Kita juga perlu belajar berpikir pelan. Dunia modern membuat kita terburu-buru dalam menilai. Kita membaca sedikit, langsung berkomentar. Kita melihat sekilas, langsung menyimpulkan. Padahal, kebodohan tumbuh subur di tanah yang terburu-buru. Pikiran yang bijak tidak tergesa-gesa. Ia berhenti sejenak, menimbang, melihat dari berbagai sisi, lalu baru berbicara. Di era banjir informasi seperti sekarang, kebijaksanaan terbesar bukan pada siapa yang tahu paling banyak, tapi siapa yang paling lambat menilai dan paling sabar memahami. Berhenti bodoh juga berarti berani mempertanyakan keyakinan sendiri. Bukan untuk menghancurkannya, tapi untuk memurnikannya. Banyak orang memegang keyakinan hanya karena diwariskan, bukan karena dipahami. Mereka percaya sesuatu hanya karena begitulah dari dulu. Tapi tanpa kesadaran, keyakinan mudah berubah menjadi kebutaan. Maka penting bagi kita untuk sesekali bertanya kepada diri sendiri, apakah aku percaya karena mengerti? Atau hanya karena terbiasa? Pertanyaan semacam itu bisa menyakitkan, tapi di sanalah kebenaran mulai terasa hidup. Selain berpikir, kita juga perlu merasakan dengan jernih. Karena kebodohan tidak hanya berasal dari pikiran yang salah, tapi juga dari hati yang tertutup. Saat hati tertutup, kita sulit memahami makna empati, sulit menimbang perasaan orang lain. Maka untuk menjadi bijak, kita tidak hanya butuh pengetahuan, tapi juga kepekaan. Hati yang lembut mampu melihat hal-hal yang tak bisa dijangkau oleh logika. Kadang kebijaksanaan muncul bukan dari argumentasi, tapi dari keheningan yang penuh kesadaran. Salah satu jalan paling kuat untuk keluar dari kebodohan adalah melalui refleksi. Luangkan waktu untuk diam, melihat ke dalam. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sedang aku kejar? Apa yang aku takutkan? Kenapa aku bereaksi seperti itu? Saat kita mulai memeriksa diri sendiri tanpa pembelaan, kita perlahan mulai belajar mengenali pola kebodohan dalam diri. Kita mulai sadar bahwa seringkali yang membuat hidup rumit bukan dunia luar, tapi cara kita menafsirkan dunia itu. Refleksi membuat kita berhenti hidup dengan autopilot dan mulai hidup dengan kesadaran. Tentu sadar saja tidak cukup. Kita juga harus berani berubah. Kesadaran tanpa tindakan hanyalah teori. Banyak orang tahu apa yang salah, tapi tetap melakukannya. Mereka tahu apa yang benar, tapi menunda. Kebodohan sering menyamar sebagai kemalasan yang cerdas. Nanti saja, aku tahu kok. Padahal pengetahuan tanpa tindakan tidak pernah mengubah apapun. Maka untuk benar-benar keluar dari kebodohan, kita perlu disiplin untuk terus belajar, memperbaiki, dan tidak lari dari tanggung jawab atas pilihan sendiri. Hal penting lainnya adalah belajar rendah hati di hadapan hidup. Karena tidak ada manusia yang benar-benar tahu segalanya. Setiap kali kita merasa paling benar, disitulah kebodohan menempel tanpa sadar.
Dunia ini terlalu luas untuk ditangkap oleh satu kepala. Maka kerendahan hati bukan sekedar sikap sopan, tapi fondasi kebijaksanaan. Ia membuat kita selalu siap belajar, selalu terbuka terhadap hal baru, dan tidak mudah menutup diri terhadap perubahan. Rendah hati juga berarti menerima bahwa kita bisa salah. Banyak orang sulit belajar karena takut terlihat bodoh. Padahal, setiap kesalahan adalah guru yang sangat jujur. Ia tidak menyakiti untuk menghina, tapi untuk mengingatkan. Setiap kali kita jatuh, hidup sedang menunjukkan bagian diri yang belum matang. Maka jangan buru-buru membenci kesalahan, karena justru disitulah ruang pertumbuhan tersembunyi. Orang yang berani salah lebih cepat maju daripada orang yang sibuk menjaga citra agar selalu terlihat benar. Kita juga bisa melatih diri untuk membaca lebih dalam, bukan hanya buku, tapi kehidupan itu sendiri. Dunia ini penuh tanda, tapi hanya bisa dibaca oleh orang yang sabar. Setiap orang yang kita temui membawa pelajaran. Setiap kegagalan membawa arah baru. Setiap rasa sakit membawa pesan. Tapi kita sering terlalu sibuk menolak kenyataan sampai lupa mengambil maknanya. Orang bijak tidak selalu punya banyak pengalaman, tapi tahu cara mengambil pelajaran dari pengalaman yang sedikit. Untuk keluar dari kebodohan, kita perlu mengubah cara melihat hidup. Bukan lagi melihatnya sebagai ajang menang atau kalah, tapi sebagai perjalanan belajar yang tidak ada ujungnya. Di dunia ini, tidak ada yang sepenuhnya pintar dan tidak ada yang sepenuhnya bodoh. Kita semua sedang berjalan dengan kecepatan dan kesadaran yang berbeda. Maka daripada sibuk membandingkan diri dengan orang lain, lebih baik bertanya, apakah hari ini aku lebih sadar daripada kemarin? Ketika kita mulai belajar dengan kesadaran seperti itu, kebodohan tidak lagi menakutkan. Ia berubah menjadi sahabat yang mengingatkan bahwa masih banyak hal yang bisa ditemukan. Kita tidak lagi malu saat tidak tahu, karena tahu bahwa ketidaktahuan adalah pintu menuju pengetahuan. Kita tidak lagi marah saat dikritik, karena sadar bahwa kritik adalah cermin untuk melihat bagian diri yang luput. Kita tidak lagi takut terlihat bodoh, karena tahu bahwa keberanian untuk terlihat bodoh adalah tanda bahwa kita sedang tumbuh. Dan di titik itu, manusia mulai memahami bahwa kebijaksanaan bukanlah tujuan akhir, tapi cara hidup. Setiap hari adalah ruang latihan untuk menjadi sedikit lebih sadar, sedikit lebih jujur, sedikit lebih baik dalam memahami. Tidak ada yang tiba-tiba menjadi bijak. Semua dimulai dari keberanian kecil untuk mengakui, mendengar, bertanya, dan berubah.